Kembali bersama saya dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini adalah seseorang atau menteri yang menyorongkan nama Komjen Polisi Budi Gunawan kepada Presiden Joko Widodo karena jabatannya yang secara ex officio menjadi Ketua Kompolnas. Beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tejo Edi Purdiatno. Selamat datang ke DBS To The Point. Pak Tejo, silakan. Selamat sore, Pak Don. Sore, Pak Menko. Penunjukan Pak BG sebagai calon Kapolri itu tsunami politik. Penundaan pelantikannya pun tsunami politik. Saya ingin dapatkan komentar dari Pak Tejo, Pak Menko tentang ini. Pemilihan Kapolri oleh Presiden itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Betul. Sebelum mengajukan ke DPR, Bapak Presiden meminta pertimbangan dari Kompolnas. Kemudian Kompolnas menyeleksi seluruh calon-calon yang ada di kepolisian. Muncullah nama 9. Betul. 9 orang, bintang 3 yang masuk. Itu sudah kami klarifikasi kepada pihak Polri, lembaga yang kredibel, yang bisa kita percaya tentang bagaimana track record dari 9 orang itu. Salah satu yang kita soroti adalah Komjen Pol Budi Gunawan yang dikatakan mempunyai rekening yang tidak wajar katanya. Dan itu diklarify. Ya, itu sudah kami cek ke Polri, ada pernyataan tertulis dari Polri bahwa yang bersangkutan rekeningnya wajar. Ini yang kami pegang. Pak Menko, pertanyaannya sebetulnya adalah karena rekomendasi Kompolnas ini kan hasil pelacakan Polri. Kalau Polri melacak Polri itu kan seperti kata orang jeruk makan jeruk. Lalu kemudian orang bertanya tentang kredibilitas dan validitasnya. Dan itu kemudian yang menjadi biang dari problem karena ada ketidaksesuaian dengan temuan KPK misalnya. Komentar Anda? Kompolnas itu punya jalur kepada kepolisian karena kita masuk kepada pengawas Polri. Apabila pernyataan Kapolri atau hasil temuan Polri ini dianggap tidak kredibel, bagaimana kita melihat bahwa Polri ini adalah merupakan lembaga yang kredibel? Masalahnya begini, Pak Menko, mungkin publik sudah dimanjakan oleh cara-cara Presiden Jokowi sebelumnya, yang justru lebih percaya kalau itu lewat KPK. Dan kali ini tidak sampai ke sana, karena ini kan cerita yang kemudian ketika menunjuk menteri lewat KPK, tapi Kapolri tidak ke sana, kira-kira begitulah. Begini Pak Don, jadi yang lalu memang Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan menteri dan bawahannya beliau, yang lainnya pembantu beliau. Dan tidak ada suatu keharusan. Tidak ada keharusan, saya sepakat. Ya, bahwa beliau harus meminta pertimbangan dari KPK atau PPATK. Tetapi pada saat menteri, menunjukkan menteri, beliau dengan keinginan untuk melihat rekam jejak dari pembantunya, belum meminta masukan dari KPK dan PPATK. Itu adalah keinginan dari Presiden. Tetapi tidak ada suatu keharusan harus selalu lewat sana. Betul. Nah, untuk itu pemilihan Kapolri ini adalah hak prerogatif Presiden yang tidak harus juga dimintakan, kecuali apabila ada laporan kepada Presiden, beliau akan meminta. Itu Presiden yang punya jalur ke sana. Pak Menko punya statement seperti ini, kita coba lihat. Kita berharap bahwa KPK ini konsisten. Dia sudah punya 2 alat bukti yang meyakinkan, katanya begitu. Nah, coba diselesaikan, kita pengen lihat ya, segera mungkin. Nah, itu berarti tidak konsisten. Dulu dikatakan senturi 1 tahun selesai, ini udah berapa tahun tidak selesai juga. Jangan mengambangkan masalah hukum ini, karena ini akan berpengaruh pada pejabat yang ada itu ya. Kita hargai, tetapi kemudian Anda juga meminta kalau bisa dipercepat. Kenapa permintaannya seperti itu, Pak Tejo? Saya tahu Budi Gunawan sebagai, Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Tetapi jangan nanti menjadi tersandera. Hanya masalah ini tadi yang tidak selesai. Dua terminologi yang sangat berbeda, tersangka dan tersandera. Jadi kenapa kami meminta supaya segera diselesaikan masalah ini? Supaya ada kepastian hukum. Kami menghargai KPK, juga menghargai kepolisian. KPK adalah lembaga yang kredibel, yang sudah dicintai rakyat. Jangan sampai hanya karena mengelulur waktu ini ada kesan dari masyarakat kepada KPK, soalnya ini ada sesuatu yang
hanya ingin menggagalkan Pak Budi Gunawan. Ya. Pak Menko, kita break sejenak. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali, kita jeda sejenak. Lepas dari masalah nanti ada penumpang gelap atau apa itu nantilah, itu masyarakat akan bisa menilai sendiri. Tetapi kami tidak pada porsi untuk memasuki pada ranah itu. Bosan dengan gaya pembayaran tunai tanpa potongan harga? Kini ada Nobu Special Edition Card, sebuah kartu ATM dan debit untuk berbelanja di lebih dari 250.000 mesin edisi Prima Debit. Raih berbagai keuntungan, diantaranya diskon di hotel dan restoran Arya Duta, diskon di hypermart dan Books and Beyond, serta dapatkan harga khusus untuk periksa laboratorium, radiologi, dan medical check-up di Siloam Hospital. Kunjungi Nobu Bank terdekat, jadilah nasabah, dan nikmati berbagai keuntungannya. Kembali bersama Menko Polhukam dan saya dalam DBS To The Point. Pak Menko tadi sudah bicara dan mengharapkan KPK mempercepat proses ini supaya tidaklah orang seperti BG menjadi tersandera, karena ada beberapa kasus memang yang sampai sekarang masih sebegitu jauh. Mari kita lihat janji Abraham Samad tentang harapan dari pemerintah. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kasus BG ini bukanlah kasus yang rumit, bukanlah kasus yang sulit untuk diselesaikan seperti kasus Bank Senturi atau kejahatan pajak atau kasus BLT. Kasus suap menyuap gratifikasi itu sama levelnya dengan kasus yang kita biasa dengar tipiring, tindak pidana ringan. Ada janji dari KPK untuk mempercepat proses itu, Pak Menko. Komentarnya? Saya senang sekali. Saya juga mengharapkan bahwa KPK jangan dibawa ke arah politik juga, seolah-olah ada titipan sesuatu yang ingin saya katakan ingin menggagal Pak Budi Gunawan. Membawa misi politik begitu? Betul. Ini saya jangan sampai gitu. Jadi kita harus menempatkan KPK pada posisi yang netral betul, bahwa dia memang menangani masalah yang terkait dengan masalah korupsi. Itu betul. Tetapi memang begini Pak Menko, ada kesan ini kan tidak sekedar koinsidensi bahwa ketika Jokowi atau Presiden mengajukan BG ke DPR calon tunggal, lalu kemudian pada hari yang sama KPK menetapkannya sebagai tersangka. Memang pemerintah melihat atau terasa ada bau politik dalam penetapan itu? Tidak kita mengaitkan dengan kasus politik. Namun mengapa hal ini dikeluarkan oleh KPK setelah Komjen Budi Gunawan ini akan melaksanakan fit proper test? Sebaiknya tentunya sesama instansi negara ini KPK bisa berkonsultasi dengan Presiden menyatakan ini sebagainya. Tentu keputusan Presiden akan lain tentunya. Tetapi kalau sudah diajukan ke DPR, bola sudah ditangkap oleh DPR, diproses di DPR. Tetapi kan begini Pak Menko, pertanyaan yang sama bisa terjadi dari KPK. Mereka mengatakan ini sudah tahu jadi calon tersangka walaupun tidak tersangka. Lalu kemudian sudah pernah gagal dalam fit and proper test ketika untuk menjadi menteri, dalam pengertian pemeriksaan di sana katanya rapornya merah, tetapi kok masih juga pemerintah mengajukan itu ke DPR. Artinya pertanyaan bisa dibalik begitu. Kasus Pak Budi Gunawan ini kan pada waktu beliau masih bintang 1 Betul. Untuk seorang perwira TNI dan Polri untuk menaikkan pangkat di perwira tinggi itu melalui seleksi yang cukup ketat. Apalagi beliau ini sudah melalui 2 tingkat kenaikan pangkat. Ya tentunya. Kalau memang tersangka Pak Budi Gunawan ini sudah pernah dinyatakan demikian pada waktu beliau bintang 1, saya tidak yakin bisa naik jadi bintang 2 pun, apalagi bintang 3 yang sangat selektif. Nah untuk dasar inilah saya katakan sudah sekian lama tidak pernah ada pernyataan bahwa dia sebagai tersangka. Tentunya saya anggap ya ini sudah tidak ada masalah. Kan demikian. Ini juga kami klarifikasi kepada Polri. Nah, kita percaya Polri juga lembaga yang kredibel untuk ini. Pak Menko, saya sebetulnya mencoba untuk memahami keputusan pemerintah sebagai sebuah keputusan yang paling optimal yang bisa diambil ketika pemerintah atau Presiden Jokowi mengatakan kita menghormati proses hukum, kita menghormati proses politik, lalu kemudian ditundalah
pengangkatan Budi Gunawan dan bukan dibatalkan, walaupun kemudian itu tetap menimbulkan suara-suara lebih baik dibatalkan. Tapi keputusan itu bagi publik itu dilihat sebagai pemerintah tidak berpihak penuh pada upaya pemberantasan korupsi, karena publik itu ada di belakang KPK sebetulnya. Oh, tidak demikian. Begini, Bapak Presiden ini sangat menghargai proses politik. Karena keputusan dari DPR ini adalah keputusan yang konstitusional. Sehingga apabila Presiden tidak melaksanakan keputusan dari DPR ini, tentu akan melanggar konstitusi. Ini yang beliau jaga. Tetapi beliau tidak langsung bisa melantik karena masih ada katanya proses hukum. Sehingga beliau mengambil jalan tengah. Oke, kami menerima Komjen Gunawan untuk dilantik sebagai Kapolri, namun pelantikan ditunda. Kemudian kami mengikuti proses hukum. Untuk itulah beliau menugaskan Wakapolri untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab Kepala Kepolisian. Ini yang Pak Menko, terasa nggak ada penumpang gelap atau penumpang terang yang menumpang pada kasus ini untuk melawan KPK? Taruhlah ada di Senayan atau di luar itu, yang sebagai Menko Polhukam, Pak Tejo pasti bisa melihat atau mencium kayak begitu. saya sebagai pemerintah tidak akan berandai-andai ya. Kalau saya tidak mempunyai bukti, saya tidak akan menyatakan ini. Tetapi yang saya ingin semua berjalan dengan baik. Proses politik kita hargai, proses hukum kita hargai. Lepas dari masalah nanti ada penumpang gelap atau apa itu nantilah, itu masyarakat akan bisa menilai sendiri. Tetapi kami tidak pada porsi untuk memasuki pada ranah itu. Ya, kami hanya menginginkan apa yang dicalonkan oleh Presiden benar. Kalaupun tersangka terbukti, ya nanti ada keputusan lain dari Presiden tentunya. Tapi kita tunggu. Iya, karena justru karena berjalan semuanya baik itu yang menimbulkan pertanyaan. Jadi itu kan ada prasangka karena tiba-tiba oposisi jadi manis begitu terhadap calonnya pemerintah, baik Gerindra, teman-teman dari PKS, ya jalan begitu mulus. Ya, kita tidak boleh beranggapan yang negatif lah. Ya, kita harus berpikir positif ya, positive thinking. Jadi saya menganggap bahwa Senayan yang tadinya ada dua kubu, KIH dan KMP sudah mulai bersatu mendukung pemerintah untuk mencalonkan Pak Budi Gunawan. Tidak ada embel-embel hal yang jelek-jelek itu. Saya menganggap demikian. Mudah-mudahan juga tidak terjadi sebagian Pak Don. Nah ini saya menganggap demikian. Pak Menko, kita jeda sejenak. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda ini. Kembali bersama Menko Polhukam dan saya dalam DBS To The Point. Pak Menko, sebetulnya sederhana aja pertanyaan awam. Apakah tidak mengenal sebelumnya masukan-masukan dari KPK atau yang diberitakan di media tentang rekening gendut Pak BG sebelumnya? Sampai-sampai kemudian pemerintah hanya bertumpu pada hasil pelacakan Kompolnas yang datangnya dari Polri. Baik, kita pada memegang asas praduga tak bersalah, Pak. Jangan kalau itu belum ada bukti tertulis, sampaikan benar, dan melalui proses pengadilan dinyatakan bersalah, barulah dia dinyatakan bersalah. Namun hanya dugaan-dugaan saja, kita kan juga tidak boleh menduga atau menyangkakan seorang tanpa bukti yang jelas. Ya, apabila tadi KPK punya, saya yakin kalau beliau punya, percepatlah sehingga ada kepastian hukum. Nah, karena begini, yang kita baca atau informasi yang kita peroleh dan banyak yang percaya pada informasi ini. Saya rasa ada dua hal yang berbeda antara percaya pada informasi dan proses hukum, bukan? Percaya pada informasi yang valid adalah salah satu cara untuk mengambil keputusan yang tepat. Selepas dari proses hukumnya akan seperti apa. Karena penelitian dari KPK itu sudah terjadi sejak tahun 2010, 2000, di bawah tahun itu begitu. Dan yang saya tahu adalah ada dua gelombang sebenarnya rekening gendut di kepolisian. Tahun 2007 ketika Susno membukanya, lalu kemudian tahun 2010. Lalu dapatlah nama-nama beberapa petinggi kepolisian ini. Bagi saya begini, karena saya kok melihat seolah-olah Presiden dijerumuskan dengan informasi yang tidak valid, kira-kira begitulah. Dan ini akibatnya adalah tsunami politik. Ujungnya adalah misalnya orang langkah pemerintah yang positif, yang konkret, lalu kemudian bisa menimbulkan ketidakpercayaan begitu. Kan itu ujungnya, Pak. Betul. Pada tahun 2013, Komjen BG ini pernah juga bersama-sama dengan Jenderal Sutarman dicalonkan sebagai Kapolri pada saat itu. Kemudian Presiden SBY memilih Pak Sutarman. Pada waktu itu tidak ada
pernyataan bahwa ini terkena kasus ini. Kalau dia terkena kasus itu, pada saat itu juga tidak akan bisa masuk sebagai salah satu calon Kapolri pada saat itu. Artinya sudah beberapa kejadian ini kita melihat. Tetapi kan begini Pak, sangat jelas memang menjadi pertanyaan. KPK sudah mengatakan ada rapor merah terhadap beberapa calon menteri. Katanya termasuk Pak BG. Ada beberapa yang kemudian tidak bisa diloloskan dalam pengertian Presiden tidak meloloskannya begitu untuk menjadi menteri. Coba kita lihat misalnya angka data seperti ini. Coba kita lihat. Gaji 9 juta, gaji total dalam waktu 53 bulan kali 9 juta, ini adalah kantong gajinya. Kita lihat hartanya. Atau kita lihat ini harta per Agustus 2008 4,468 miliar, harta per Juli 2013 22,6 miliar. Tadi saya sepakat dengan Pak Menko untuk mengatakan kita ikuti proses hukum. Tetapi saya kasat mata bahwa info ini mestinya awal untuk melacak, untuk memberikan masukan yang kredibel. Itu aja. Ya, jadi kemarin pada waktu Komjen Budi Gunawan di DPR menyatakan bahwa dia akan pertanggungjawabkan itu, rekening yang dia punya itu, kalau memang demikian. Dan dia menyatakan bahwa itu adalah wajar karena dia ada bisnis lah, ya bisnis. Mungkin anaknya berbisnis boleh saja, tidak ada larangan anaknya yang mengikuti bisnis, asal melalui jalur yang benar, membayar pajak dan sebagainya itu, saya rasa suatu hal yang boleh-boleh saja anaknya. Tidak melihat bahwa ada yang mengatakan anaknya baru 19 tahun dikasih berapa saja, bisa saja dikasih seperti itu, Pak. Asalkan yang berbisnis bukan Pak Budi Gunawan, kan begitu, kan anaknya yang berbisnis. Sah-sah saja. Anak 19 tahun Pak, ya, pada waktu itu. Artinya ini tetap jadi pertanyaan. Bagi saya bukan soal apakah pemerintah defensif atau tidak. Kalau saya lebih baik clean, karena pada ujungnya menurut saya Presiden Jokowi akan mengatakan kalau salah ya akan ngaku salah saja. Betul. Kalau benar ya dia fight begitu. Ya. Saya katakan itu tadi Pak, bahwa memang itu yang diakui oleh Pak Budi Gunawan, bahwasanya ini adalah bisnis yang dijalankan dengan keluarga yang sangat benar. Ya kita lihat saja nanti, kalau memang itu dibuktikan dan KPK bisa meyakinkan Presiden, tentu Presiden akan berpikir lain. Apa ya nanti kita lihat, saya tidak bisa fait accompli apa keputusan Presiden, tidak boleh demikian. Biarkanlah Presiden yang nanti akan ambil keputusan. Artinya kalau lihat begini, ini kan kalau kita ikutin proses hukum, sangat bisa jadi adalah proses hukumnya akan berjalan lama, Pak. Tidak akan secepat seperti yang diharapkan dan mungkin saja seorang BG itu tidak akan pernah dilantik begitu misalnya. Apalagi kalau kemungkinan seperti itu terjadi, bagaimana pemerintah sikapnya? Kalau KPK bisa menyampaikan pada Presiden data-data yang valid tadi, mungkin akan dan dinyatakan bahwa itu tidak wajar. Tentu tadi saya katakan Presiden akan berpikir lagi untuk melanjutkan atau tidak. Oh, artinya tanpa melalui proses hukum, lalu kemudian KPK diharapkan memberikan ini dan membuka semua ini ke Presiden, itu bisa mengubah keputusan atau bagaimana maksudnya? Tetapi proses hukum harus tetap berjalan. Ya, tentu. Tetapi kan juga KPK harus meyakinkan Presiden. Ini Pak, data-datanya seperti ini Pak. Kalau memang proses nanti berjalan lama, tentu Presiden juga tidak akan membuat organisasi Polri ini menjadi gonjang-ganjing. Tentu beliau akan mengambil keputusan apa yang tepat untuk ke depan nantinya. Pak Menko, kita break sejenak. Kita kembali ke DBS to the point, masih bersama saya dan Menko Polhukam. Pak Menko, sekarang ini orang berbicara atau terminologi yang agak ribut soal PLT. Sekarang Pak Badrudin Haiti yang menjadi PLT. Pemerintah bilang bukan PLT, tapi dia tetap Wakapolri. Sebetulnya apa? Gitu. Jadi Pak Don, saya ingin meluruskan saja bahwa pada saat Presiden memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai dari jabatan Kapolri, kemudian akan mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan. Tetapi karena masalah hukum ditunda pelantikannya. Agar supaya di polisi tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, beliau memerintahkan kepada Komjen Pol Badrudin Haiti Wakapolri untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Wakapolri untuk melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawab Kapolri. Tidak namanya pelaksana tugas. Oh tidak. Jadi beliau boleh melaksanakan
mengelola keuangan dan sebagainya boleh itu. Namun apabila memerlukan keputusan yang bersifat sangat strategis, tentunya harus meminta konsultasi kepada presiden. Kalau nasib orang seperti Sutarman jelas sudah berhenti sebagai Kapolri, lalu kemudian nasib BG ini apa? Beliau tetap sebagai Kapolri terpilih atas rekomendasi dari DPR. Terpilih. Namun itu tadi ditunda pelantikannya. Kalau sebagai Menko, apakah Pak Menko tidak melihat ini isu nanti akan berisik terus-menerus dan itu mengganggu publik, mengganggu tugas kepolisian? Apakah tidak itu jadi alasan pertimbangan misalnya udahlah kita selesaikan saja status BG ini gitu bahwa dia apa gitu? Presiden Pak Budi Gunawan betul, kita akan selesaikan. Tetapi kan proses yang diminta Pak Jokowi adalah proses hukum. Ya, betul. Nah, jadi kalau ini berjalan pun tidak akan membuat gonjang-ganjing atau tsunami politik tidak akan terjadi apabila semua juga berjalan. Pak Badrodin juga, dia akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saya rasa tidak ada masalah untuk ini. Pak Menko, satu hal sebetulnya, tentu orang mau berpikir pemerintah menjelaskan apa adanya. Walaupun kita berpikir masih ada sesuatu di balik BG gitu, penunjukan BG gitu. Tidak tampak benar, tetapi kan ada cerita di luar, political pressure yang besar dari partai politik pendukung misalnya untuk mengangkat seorang BG menjadi Kapolri. Lalu kemudian membuat Jokowi harus menerima itu misalnya. Ya, masyarakat boleh saja menilai, ya. Tetapi kita melihatlah, jangan ini dikait-kaitkan karena Pak Budi Gunawan mantan ajudannya Ibu Mega. Dan Pak Jokowi adalah dari PDIP, ada kaitan dengan ini. Saya rasa jangan dikaitkan ke sana lah ya. Bahwa beliau, Pak Jokowi ini sudah kenal dengan Pak Budi Gunawan. Saya rasa sudah pada posisi yang tepat, atau beliau mengambil keputusan, orang yang dikenal oleh Pak Jokowi lah yang akan diminta membantu beliau. Ya, saya ikut karena pernyataan Presiden adalah kalau ada orang yang dekat, mengapa pilih yang jauh? Ya. Itu implisit untuk mengatakan ini kita kenal, tetapi kemudian tidak mengenal rekening gendutnya, bukan? Ya, itu tadi yang harus dibuktikan. Iya, ya harus benar dibuktikan. Tidak, itu ada rekening gendut. Ya itu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang polisi yang kalau nanti fit and proper test lalu lewat KPK, kan agak, saya percaya ada banyak polisi yang jujur, tetapi so far gitu ada yang pesimis untuk mendapatkan polisi yang jujur. Itu berarti kita akan terlibat dalam sebuah lingkaran untuk memilih ini, memilih itu, memilih ini, dan itu tidak gampang jadinya. Kira-kira pemerintah melihat gimana? Ya, kita kalau semua berdasarkan asumsi, Pak, ya, kita tidak akan mendapatkan Kapolri. Betul. Karena selalu dikait-kaitkan. Belum tentu. Kita melihat di Jawa Timur ada seorang Polri yang hidupnya di kandang sapi, itu ada juga seperti itu, tidak semua kaya. Jadi janganlah itu yang di bawah, Pak. Maksudnya yang perwira-perwira tinggi nih. Ada juga, Pak, ada juga yang sangat sederhana, ada juga. Jadi jangan dipukul rata lah. Ya jangan dipukul rata. Jadi kita melihat masih banyak polisi. Ini sekedar pertanyaan karena pasti juga ada perasaan begitu di penonton. Ada patung polisi, ada polisi hugeng. Ya, bagaimanapun kita akan ingin bahwa polisi atau Polri ini menjadi baik. Ya. Tentu dengan inilah Presiden Jokowi ingin mereformasi polisi, mereform polisi, kemudian membuat kaderisasi di tubuh Polri. Dengan harapan ke depan akan lebih baik. Sekarang sudah baik, kami lihat prestasinya bagus, ya. Tapi kan kita ingin ke depan menjadi lebih baik. Itu yang harus kita anukan. Terima kasih Pak Menko sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam DBS To The Point kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada DBS To The Point episode berikutnya.